Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di perkuliahan Forensic Accounting and Fraud Investigation. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Video ini juga merupakan bagian dari dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang menjadi bagian sertifikasi dosen 2023. Perkenalkan, nama saya Dian Kartika Rahajeng, SE MSc PhD, merupakan dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Mata kuliah Forensic Accounting and Fraud Investigations adalah mata kuliah yang akan mengeksplorasi peran akuntan forensik, khususnya dalam mengetahui apa itu konsep fraud, bagaimana cara mendeteksi fraud, bagaimana cara mencegah, dan bagaimana cara menginvestigasi kecurangan, baik yang terjadi di dalam perusahaan berbasis korporasi maupun sektor publik. Untuk mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan sudah menyelesaikan mata kuliah prasyarat Auditing 2. Meskipun dalam mata kuliah ini, pemahaman dari mata kuliah yang lainnya juga akan dipanggil sebagai suatu dasar analisis untuk memahami kasus-kasus fraud yang terjadi di sekitar kita. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, yang juga merupakan mata kuliah pilihan. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini ada 3. Yang pertama, memperoleh pemahaman terhadap konsep dasar fraud dan implikasinya. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir dan mengkritisi peranan akuntan, khususnya akuntan forensik, dalam upaya pencegahan fraud. Yang ketiga, melatih kemampuan menyajikan dan juga memimpin dalam atmosfer diskusi untuk mendiskusikan kasus-kasus fraud yang terjadi di sekitar kita. Berbagai referensi sesungguhnya dapat dipergunakan mahasiswa untuk bisa memahami mata kuliah ini. Namun, kita akan menggunakan satu buku acuan dari Albrecht dengan judul Fraud Examinations di edisi yang terbaru, tapi silakan teman-teman juga dapat menggunakan buku referensi tambahan dari misalnya Forensic Accounting and Fraud Examinations penerbit Wiley, ada juga Forensic Accounting dari Pearson, dan juga materi yang terpercaya lainnya. Adapun materi pembelajaran kita distribusikan dalam 12 kali pertemuan dan 2 ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada pertemuan awal, kita akan menyepakati dulu komitmen pembelajaran, termasuk teman-teman semua untuk menandatangani integritas akademik khususnya, untuk kita bisa belajar dengan sesungguhnya dan mengantisipasi tindakan kecurangan khususnya dalam kecurangan akademik. Setelahnya, kita mulai beranjak untuk mendiskusikan konsep-konsep dasar fraud. Kenapa orang melakukan fraud? Dan bagaimana nantinya kita mendeteksi, kita mencegah, dan kita menginvestigasi tindakan fraud. Pada pertemuan berikutnya, kita akan makin mendalami metode investigasi, termasuk wawancara, dan juga mengenalkan dengan bentuk skema fraud yang lainnya seperti financial statement fraud, management fraud, termasuk corruptions and money laundering, ya, dan juga bentuk kecurangan yang lainnya seperti kecurangan pajak. Di akhir mata kuliah, teman-teman diharapkan mampu mendekati dan menginvestigasi serta akhirnya melaporkan hasil investigasi dalam bentuk laporan fraud. Mata kuliah ini dirancang untuk teman-teman bisa mendayakan seluruh sumber daya yang terpercaya, sehingga selain adanya tugas rutin, bahan kuliah juga akan sudah diunggah
di laman LMS kita. Dalam kelas ini dirancang mahasiswa, teman-teman untuk bisa menyelesaikan tugas individu, tugas kelompok, dan nantinya juga akan ada kuis. Sehingga kombinasi pembelajaran, baik nanti dalam skema kelas daring dan luring, diharapkan mampu mengonfirmasi pemahaman mahasiswa terkait konsep dasar fraud ya, yang sudah dipahami dari bacaan sebelumnya. Adapun sistem penilaian dalam mata kuliah ini terdiri atas 1. Presentasi yang akan dilakukan secara berkelompok, di mana bobot presentasi ini adalah 20%. Presentasi ini merupakan bentuk pencapaian dari pembelajaran 1, 2, dan 3. Bentuk penilaian yang lainnya adalah tugas baik dilakukan secara individu maupun berkelompok. Adapun bobot tugas adalah 10%. Tugas juga merupakan pendayaan dari capaian pembelajaran 1, 2, dan 3. Selain itu, kehadiran, atensi kelas, diskusi, dan partisipasi memiliki bobot 20%. Ditambah dengan kuis, ya, mata kuliah ini juga akan dilengkapi dengan penilaian kognitif seperti ujian. Masing-masing ujian tengah semester ataupun akhir semester baik akan diberikan dalam bentuk proyek maupun ujian tertulis akan berbobot 25%. Dari sistem penilaian tersebut diharapkan partisipasi aktif mahasiswa di dalam kelas untuk mampu menikmati kelas secara optimal dan mendapatkan nilai yang maksimal. Demikian perkenalan perdana kita terkait silabus yang akan kita lakukan di dalam kelas Forensic Accounting and Fraud Investigations. Sampai bertemu di temu kelas berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Ya, wah ini kompak ya, meskipun siang-siang ini tetap semangat ya. Selamat bertemu ya di temu perdana kita ya di kelas Forensic Accounting and Fraud Investigations. Perkenalkan, nama saya Dian Kartika Rahajeng. Saya adalah dosen akuntansi ya dari Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM ya. Bisa panggil saya Bu Dian atau Bu Ajeng ya. Dan pada kesempatan kuliah ini kita akan saling kenal ya, saling sapa dan akan saling gosip ya. Karena mata kuliah Forensic Accounting and Fraud Investigation ini adalah tempat untuk kalian bisa menuangkan ya hasrat julid dan kepo ya, terutama pada kasus-kasus fraud yang ada di sekitar kita gitu ya. Tapi kita akan kenalan dulu nih, kita akan belajar apa aja sih gitu kan. Ya paling enggak semoga intronya membuat teman-teman bersemangat ya, karena masih bisa untuk mengkritisi apa yang terjadi di sekitar kita gitu kan ya. Nah, mengingatkan teman-teman ya, mata kuliah Forensic Accounting and Fraud Investigation ini tidak hanya dipelajari oleh teman-teman di strata 1 tapi juga di strata 2 ya, yang mungkin nanti akan didalami juga dalam bentuk pengauditan forensik gitu ya. Jadi ini kayak akuntansi plus-plus, kayak audit plus-plus. Plus pusingnya ya, plus julidnya gitu ya. Nah, sebenarnya pada mata kuliah ini mengeksplorasi lebih dalam peranan akuntan khususnya, tapi ya kalian lah ya sebagai ya mahasiswa atau sebagai warga negara yang baik untuk mengetahui apa yang ada di sekitar kita. Adanya banyaknya kasus kecurangan. Kalau Ibu sempat bilang, Ibu senangnya bilang kasus fraud, karena kalau nanti kita akan kenalan ya apa itu fraud. Karena fraud itu tidak hanya ngomongin kecurangan, nggak cuma ngomongin korupsi sebenarnya, tapi ada banyak hal di dunia ini gitu ya, termasuk kecurangan dalam kau menjawab pesanku, bilang terbaca tapi nggak dibalas itu curang gitu ya. Janji palsu itu juga ya, yang senyumnya tipis itu berarti mengingat, oh iya katanya tak jemput habis maghrib, ya habis maghrib tuh besok juga habis maghribnya kemarin. Nah itu ya, jadi kita memahami apa itu konsep fraud ya, mengetahui peranan kalian khususnya nanti yang akan jadi akuntan forensik, ada yang jadi auditor forensik, tahu dari mana sih kok bisa orang melakukan itu gitu ya, dan tidak hanya
di sektor publik misalnya, tentu saja yang kita dengar di sekitar ya, di korporasi juga ada. Jadi kita akan mengkritisi, ya, menjuliti itu tadi, kasus fraud di sekitar kita, sehingga teman-teman tahu apa saja itu konsepnya, cara mendeteksinya, cara mencegah terutama ya, dan yang paling menantang adalah cara menginvestigasi. Jadi di akhir mata kuliah ini harapannya paling enggak teman-teman tahu caranya nanti melaporkan lah ya dalam bentuk fraud report, apa yang akan kemudian kalian harus tuliskan hasil investigasi kalian atas kasus fraud yang kalian pelajari. Kita mulai perkenalannya dengan konsep dasar fraud. Ya, kayaknya serem banget ya. Coba, Mas, ini kan mata kuliah pilihan nih. Ya, namanya siapa? Mas Roy. Apa yang ada di benakmu saat Ibu bilang Forensic Accounting and Fraud Investigation? Menurut saya sendiri itu bukan hal yang baru bagi saya dan cukup baru bagi saya juga ya untuk mengetahui itu semua. Jadi kayak, oh jadi kita bisa tahu lebih dalam akan suatu kasus, kenapa sih alasannya ada di balik itu dan detail-detailnya bagaimana sesuai fakta-fakta yang ada. Mantap. Kayaknya ini udah pernah ngambil kelas forensik sebelumnya ya. Tak pikir dia mau nanya, tak pikir dia mau jawab gini, apa sih menurut kamu kelas Forensic Accounting and Fraud Investigation? Serem, Bu. Nah, kenapa? Karena Ibu datang udah serem. Nah, tapi benar ya, jadi kita akan mendekati kasus, dia tadi menyebutkan kata kunci, fakta gitu ya. Jadi kuncinya memang kita mendapatkan fakta. Fakta nanti bahasanya adalah bukti, alat bukti yang nanti akan dibawa ke pengadilan. Namanya siapa Kak? Mas Ian. Sepakat dengan yang disampaikan sama Kak Roy? Coba. Gitu ya. Memangnya apa yang terbersit di pikiranmu kalau Ibu bilang fraud? Lebih kepada ada potensi atau yang biasanya fenomena yang dilakukan oleh sekelompok orang atau mungkin orang sepribadi juga bisa. Terkait misalnya ada manipulasi di dalam satu organisasi, dalam satu perusahaan untuk istilahnya mengambil keuntungan pribadi dari transaksi yang ada dan berjalan di suatu. Serem Ibu. Karena dia pakai kata-kata kunci, jadi wah I'm thrilled gitu loh. Aku kayak intinya senang dengan teman-teman yang semangat ya. Ini kayaknya nggak ngapalin textbook ya, meskipun sedikit textbook ya, tapi intinya dia kayak menggapai apa ya, meramukan yang kasus di sekitar kita ya, yang mana satu benar kasus waktu itu tidak hanya ngomongin dilakukan oleh diri sendiri, biasanya rame-rame, benar. Terus ada keuntungan yang diperoleh, benar. Makanya aku deg-deg, kamu ngambil PPT aku ya gitu ya. Atau mungkin memang kalian sebenarnya, makanya aku bilang nggak usah ngapalin, karena apa? You have it all gitu loh, kalian sudah tahu sebenarnya apa yang dicari sekitar kita. Atau mungkin kalian adalah keyboard warrior yang kepoin di Instagram sebelah, jadi enggak, kapan Pak Jokowi korupsi diberantas gitu ya, tapi nggak apa-apa. Tapi at least sekarang kita letakkan dalam tataran teori gitu ya. Bener nggak sih yang aku lakuin kalau aku julid di sosial media atas ketidakadilan yang terjadi di dunia ini? Cita-cita kamu apa Mbak? Sailor Moon? Itu cita-citaku. Jadi sepakatkah bahwa banyak sekali ketimpangan yang ada di sekitar kita? Namanya Mbak siapa? Mbak Lydia. Coba. Demi Ibu, saya sepakat gitu ya. Tapi sepakat nggak dengan tadi definisi yang sudah sangat luar biasa diramu teman-teman? Wis, mantap. Ekspektasinya apa Kak? Semoga kita bisa mencoba memenuhinya ya. Kalau enggak, serahkan pada Yang Maha Kuasa. Paling enggak ini ya, ada harapan di kelas. Apa Kak? Kita mungkin hanya sebagai netizen gitu ya, pemantau aja, tapi kalau kelas ini bisa lebih belajar itu alasannya gimana, prosesnya gimana, dan cara mencegahnya seperti itu, apalagi dari perspektif kami akademik. Oke, mantap, luar biasa ya. Sekarang ini nih, saya akan dari ujung ya. Oh ya ampun 20 juta, ya Allah luar biasa, kelas saya royak banget gitu ya. Dari ujung,
sebutkan satu kata ya saat saya bilang fraud yang terbersit pertama kali di pikiran Anda apa gitu ya. Nanti pokoknya sampai teman-teman sampai sini kira-kira apakah kita bisa mencakup semua hal yang itu tuh fraud loh sebenarnya. Jadi jangan ikutan yang depan meskipun depan adalah contoh yang baik tapi serius banget sih gitu ya. Karena apa? Fraud itu nggak cuma yang serem-serem yang diomongin gitu kan. Nanti kita dalamin lagi nih. Fraud itu apa sih sebenarnya? Sekarang Ibu pengen tahu dulu apakah Anda bisa mengidentifikasi fraud mungkin ya di sekitar Anda. Jadi mungkin bisa, atau mungkin saya awali dari saya ya, nanti habis itu aku lempar ke sana terus mulai, terus balik sini dulu, terus sini lagi. Oke, siap? Ya. Saat mendengar kata fraud yang ada di pikiran saya adalah saya ditipu tiket Blackpink. Oke, 1. Apa Kak? Tidak wajaran. Kecurangan. Dia bilang, aku ikutnya kecurangan Bu, oke. Apa Kak? Titip absen, senyummu tidak menggugurkan dosamu ya nak, gitu ya. Betul, titip absen. Next Kak. Ini nih, dia harusnya tahu tapi dia nggak jawab. Ya ini jangan-jangan menyembunyikan sesuatu, betul. Keren banget ya, dia nggak ngomong aja udah memberikan contoh ya, luar biasa. Lanjut, tekanan, pelanggaran, sial. Oh lagunya Sheila Seven kan celakanya gitu ya, bukan sial ya gitu ya. Ngefans saya. Lanjut. Rugi. Oke. Nyontek. Sering. Bukan aku maksudnya. Manipulasi. Dosa. Astagfirullahaladzim. Betul. Tapi di sini kita nggak ngomongin dosa akhirat. Dosa dunia harus dipertanggungjawabkan ya, makanya bagaimana kita mendefinisikan dosa itu ya. Nah caranya gimana? Good, benar banget, merinding saya. Apa itu? Wih, aku baru dengar juga ini ya. Wah, fraud, dia bener loh bilangnya fraud triangle ya. Jangan sampai bilang fraud 3 angels, nanti 3 Charlie Angels gitu ya. Wih, pembimbingnya siapa ya? Bukan aku. Apa Kak? Penggelapan dana. Sip. Suap. Kamu udah lapar? Rasuah. Kesengajaan. Wah Nip. Kesalahan. Aku takut nih. Kamu aja Kak. Lanjut Kak. Tidak beretika. Plagiat. Pencucian dana. Aku tadi ngomong pencucian darah. Aku kan jangan kalau itu boleh pencucian dana. Ini suka nyuci nih kayaknya nih ya. Kolusi. Sambil ngeliatin aku berarti. Kayak gitu loh kodenya loh. Yang lain kodenya Apple Washington. Kalau kita penyimpangan. Wah. Apakah kalian merasa sudah mencakup semua kasus fraud yang ada di dunia? Mungkin belum, karena sesungguhnya fraud itu jauh lebih besar gitu ya. Makanya kalau kita definisikan fraud itu adalah 1, misrepresentasi. Jadi lo janjinya apa, harusnya bersikap apa, tapi jadinya apa gitu ya. Jadi harusnya kamu jadi direktur, bertanggung jawab atas laporan keuangan misalnya, tapi Dian tanda tangan doang, nggak ngerti. Saya ditanyain, saya nggak tahu isinya apa. Lah menurut lo, kan tugas lo. Emang gue, teman-teman gue gitu ya kan enggak. Misrepresentasi atas sesuatu yang itu penting dan material ya, yang sengaja ya, ingat itu ya, kesengajaan, thank you ya. Dilakukan secara sengaja untuk menyalahi seseorang, berarti ada korban di sini gitu ya. Dan seseorang tersebut enggak cuma korban ada orangnya tapi kerugian. Ya, jadi kerugiannya bisa materi, bisa non materi. Ingat ya. Jadi fraud itu sangat luas, definisinya bisa sempit. Seperti kata-kata yang kalian ucapkan itu sebenarnya itu aja udah gede banget ya. Kolusi gitu kan. Terus kemudian ada kecurangan, itu kan sebenarnya udah semuanya semua bisa masuk kecurangan gitu loh. Tapi ternyata ada yang bisa sebuah tindakan tidak
tidak hanya masuk di situ, ada penggelapan gitu ya. Jadi kalau nanti dalam literatur ya, dalam teori-teori fraud ada kata-kata yang sangat spesifik karena skema fraud yang dilakukan pun berbeda ya, berbeza ya. Jadi ada theft, pencurian yang mencuri laptop misalnya, ada embezzlement yang dilakukan oleh karyawan. Nah, tapi kita akan perdalam lebih lanjut ya. Nah, terus kita paling enggak di ACFI sendiri kita pakai 3 kategori. Ya, tadi ada banyak kategori sebenarnya, tapi paling enggak ACFI itu asosiasi auditor forensik atau penggiat fraud ya, penggiat ya forensik, Association of Certified Fraud Examiners gitu ya. Nah, tadi paling enggak dia punya 3 definisi. Nah, tapi sebenarnya tidak hanya tidak hanya korupsi, tidak hanya penyalahgunaan aset, tidak hanya manipulasi laporan keuangan, ada banyak hal. Nah, pertanyaannya adalah kenapa orang melakukan fraud gitu ya? Sebenarnya sudah diramu oleh kakak ya. Kak siapa tadi aku lupa? Kak Faris. Kak Faris? Astagfirullahaladzim, ada 2 Faris, alhamdulillah gitu ya. Beli 1 dapat 1 gitu ya. Nah, iklan yang kayak gitu hati-hati ya. Buy one get one itu sebenarnya yang kalian bayar tuh juga harganya sama gitu. Nah, itu apakah iklan yang menyesatkan? Itu juga fraud. Nah, tapi paling enggak di kuliah ini kalian makin paham ya bahwa kenapa orang melakukan tindakan fraud bisa dilihat dari kacamata minimal fraud triangle ya. Adanya tekanan, tapi enggak cuma tekanan, persepsi tekanan ya. Karena tekanan bisa berbeda antara aku dan dia. Aku dan dia gitu ya. Jadi buat dia bayar parkiran yang deng Indomaret 2000 ya, enggak ada tiba-tiba muncul. Nah, buat dia 2000 enggak apa-apa. Tapi buat ojol material itu gitu ya. Jadi intinya persepsi atas tekanan. Terus persepsi atas kesempatan dan rasionalisasi. Jadi jangan lupa kata persepsinya. Oke. Terus kita kalau ini kuncinya deh paling enggak hari ini kalian belajar untuk tahu apa itu fraud, mengapa orang melakukan tindakan fraud, karena masing-masing akan kita bisa pelajari nanti mendalam di pertemuan berikutnya ya, bahwa seseorang bisa memiliki tekanan, baik tekanan finansial maupun non finansial gitu ya. Baik itu adanya kesempatan ya, bisa aja orang udah gerbang digembok, ada CCTV, masih ada berani nyuri. Nah, beda kan sama yang mungkin mahasiswa FEB UGM yang sangat beretika dan bertanggung jawab ya. Ada laptop geletakan kaca pintu nggak dikunci, ya tetap nggak mau masuk kan? Karena that's not me ya. Jadi dia tidak melihat itu sebagai sebuah kesempatan. Nah, karena itu tadi dia punya integritas yang di skala fraud dijelaskan. Nah, jadi kuncinya teman-teman paling enggak kita tahu sekarang apa itu fraud, kenapa orang melakukan tindakan fraud, kita akan perdalam di diskusi ya. Dan yang ketiga, terus gimana dong gitu. Jadi di pengantar memang nanti di pertemuan mendatang kita perdalam lagi. Ya paling enggak sudah menggelitik pikiran kan, bahwa kayaknya banyak banget ya yang kayaknya aku belum tahu. Aku tahu sih, tapi oh gitu ya gitu loh. Nah, jadi paling enggak kita tahu bahwa pengendalian internal itu salah satu unsur ya di dalamnya ada banyak elemen untuk kalian bisa paling enggak membentuk situasi yang kondusif supaya fraud itu tidak terjadi. Jadi jangan cuma menjadi tugasnya Certified Fraud Examiners aja ya, meskipun nanti untuk mendapatkan sertifikasi itu ada beberapa kualifikasi, tapi sebenarnya tugas kalian semua untuk ikut kuis gitu ya. Yuk, mari ya. Oke, teman-teman sudah siap? Mantap ya. Kita mulai ya. Menurut Anda, berikut adalah fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia. Korupsi, atau B, penyalahgunaan aset, atau C, manipulasi laporan keuangan, atau D, money game atau skema Ponzi. Gitu ya. Nah ini nih seru nih. Tuh, karena mungkin yang banyak disorot korupsi ya, tapi bukan berarti yang banyak adalah korupsi. Nah, penyalahgunaan aset,
Ya tapi itu data nggak pasti ya, dinamis ya. Karena apa? Belum tentu yang diekspos itu adalah informasi yang sesungguhnya. Nah, berikut ini adalah ciri tindakan fraud, kecuali A. Misrepresentasi posisi, B. Adanya korban, atau C. Ketidaksengajaan. Wah, pintar, karena tadi sudah pakai mendelik gitu ya. Yang paling membedakan antara fraud dan error adalah adanya niat, sengaja atau enggak sih dia melakukan itu, gitu ya. Next, fraud triangles, enggak ya, fraud triangle terdiri dari hal berikut kecuali. Nah, teman-teman tahu bahwa fraud triangle itu yang paling basic. Ada fraud diamond, ada pentagon, hexagon, sampai yang terakhir fraud new star theory. Ayo baca teorinya, cek kakak sebelah, cek toko sebelah. Nah tapi intinya itu pun juga tidak bisa dengan sukses mendefinisikan fraud ya. Kalau diamond ada kapasitasnya. Oke, next. Berikut ini adalah kunci pencegahan fraud kecuali. Mantap. Sambil melirik korporasi sebelah ya. Yang lagi nangis THR-nya 50%, yang satu emas, batangan dan tas KW sih katanya gitu ya. Memberikan gaji, mosok itu KW, kira tak PE. Nanti aku cuci ya. Oke, jadi memang memberikan gaji tinggi nggak jamin orang itu nggak melakukan tindakan fraud. Ya. Lalu apa dong? Nah di pertemuan berikutnya kita bahas. Nah lalu menurut Anda berikut adalah keahlian seorang akuntan forensik. Kira-kira yang paling penting apa? Nggak usah dihitung gitu, aduh kurang persen gitu, nanti otomatis gitu ya di sistem gitu kan. Nah mesti menghitung 80 kurangi 82 gitu ya, 90 kurang berapa, enggak itu otomatis nanti. Nah meski ini sebenarnya semuanya adalah syarat ya gitu, jadi intinya kemampuan analitis tuh pasti, berpikir kritis apalagi gitu kan. Kemampuan bahasa asing ya iyalah, masa ya iya dong gitu kan, karena apa, bisa saja partner kerja kita nggak cuma di Indonesia, beda yurisdiksi beda juga gitu ya. Tapi juga harus yang paling utama percaya diri, karena apa? Minggu depan kita bahas. Nah ini nih refleksi diri. Jadi apa yang Anda peroleh dari materi kita hari ini, teman-teman? Sudah? Nah kita pengen tahu nih. Jadi teman-teman ini adalah akhir dari kelas kita. Nah nih paling enggak teman-teman sekarang jadi tahu apa konsep dasar fraud gitu ya. Paling enggak tahu definisi, konsep dasar. Sebentar, ada menu GoFood nggak di sini? Oh nggak ada ya. Tapi paling enggak kita tahu bahwa fraud itu nyata, terjadi kapan saja, di mana saja dan siapa saja. Mau pakai kerudung mau kagak, mau tatuan mau enggak, mau cantik jelita aja jelita banget gitu ya. Jangan dipikir setan itu hanya yang jelek-jelek ya, yang cantik banyak gitu ya. Tapi paling enggak ini jadi bekal buat kuliah kita minggu depan ya. Dan terima kasih sudah bergabung. Tepuk tangan buat semuanya. Awesome, you are awesome gitu ya. Thank you banget, kita ketemu minggu depan. Cukup untuk hari ini, semangat, jangan lupa tugasnya ya. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.